Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Natana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyati Allah yursilu misla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina lihadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati an Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1442 Hijriah Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Kamis ini tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan niat iktikaf sambil kita menuntut ilmu pengetahuan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya, bacaan buku kita di halaman 95. Masih ada 2 poin yang belum terjawab terhadap pertanyaan mereka pertanyaan yang nomor 3 ini berkenaan dengan hak antar sesama, persamaan hak antara manusia. Yaitu yang belum terjawab adalah mengenai kenapa gitu ya. Kenapa selalu anak laki itu diutamakan daripada anak perempuan. Sehingga dalam suatu keluarga maka kepala rumah tangga selalu berwasiat kepada yang laki, bukan kepada yang perempuan. Padahal laki perempuan kan sama haknya gitu. Nah, ini dikatakan jawabannya wa amma haqqul wisayah 'alal abna. Adapun hak kepunyaan wasiat itu, pesan orang tua kepada laki, kenapa enggak kepada anak perempuan? Nah, jawabannya ringan saja, gampang saja. Karena anak laki itu tabi'un li qawamatir rajul fi nizamil Islam dakhila usrati. Karena yang namanya laki al-abna gitu, anak laki. Kalau anak perempuan banat. Karena laki-laki, anak laki-laki mengikuti qawamatir rijal, qawamatur rajul. Jadi dalam nizam Islam, dalam aturan Islam yang menjadi pemimpin laki-laki ya, bukan perempuan. Kenapa? Bukan alasannya laki-laki dijadikan pemimpin karena mengutamakan laki-laki, bukan. Karena
laki-laki lah yang apa sesuai itu. Karena yang namanya pemimpin ini kan banyak sekali tugas. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh jenis perempuan. Sebab yang namanya perempuan itu ada ya, rutinitas yang datang tiap bulan, ada yang dikatakan haid, ada rutinitas hamil, ada rutinitas melahirkan. Nah, kalau pemimpinan diserahkan kepada perempuan nanti nggak bisa. Nah, jadi diserahkannya kepemimpinan kepada laki-laki bukan lantaran laki-laki diutamakan gitu, melihat fisiknya itu laki-laki lebih ya lebih cocok menjadi pemimpin daripada perempuan, mengingat tugas pemimpin ini sangat berat. Jadi apabila ditanya kenapa yang diwasiatkan kepada suatu keluarga kepada laki bukan perempuan, karena laki-laki lah ya qawwamah yang menjadi pemimpin fi nizamil usrah, dalam aturan Islam ya, aturan Islam dahilal usrah, dalam rumah tangga. Wa huwa haqqir rais awil mudir, sama aja seperti pemimpin atau direktur ya, pemimpin suatu perusahaan gitu. Ala kulli man huwa tahta yadihi, dia berkuasa ya, pemimpin ini berkuasa kepada anak buah yang di bawah gitu. Ini ya wasiat kepada laki-laki bukan hanya khusus agama Islam, fi kulli syara'i wal ahkami rabbaniyah, semua syariat yang memang datang dari langit gitu ya. Nah, itu laki. Bahkan wa fi kullil anzimatil basyariyatil wad'iyah, bahkan bukan hanya aturan Allah yang datang dari atas, bahkan aturan yang dibuat oleh manusia pun begitu, laki-laki. Nah, ini waqad sabaqa idahu hadhil fikrah, dan sudah ya sudah berlalu penjelasan masalah ini. Namun walaupun demikian ya, wa aziduhuna, aku akan tambah ya di sini, anna ta'alimad diniyah inda ahlil kitabi minal yahudi wan nasara taj'alu lirrajuli haqqas siyadah. Nah, yang aku akan tambah di sini di samping penjelasan yang sudah pernah ya dikatakan adalah bahwa ajaran agama menurut ahlul kitab itu sendiri, yaitu Yahudi dan Nasara, itu selalu menjadikan laki-laki sebagai pemimpin itu di kalangan Yahudi dan Nasrani sendiri ya. Laki-laki lah yang menjadi pemimpin atas istrinya dan anak-anak. Nah, kalau ente masih tidak percaya, coba lihat Al-Ishahus Salis min Risalat Butrus. Nah, ada namanya Butrus Ar-Rasul Ula Mayali. Di sana ada terdapat dalam kitab suci mereka. Nah, ini satu, kadzalikunna ayyatuhan nisa'u. Nah, ini nas yang ada di dalam kitab suci mereka. Kunna khadi'atin lirijalikunna, itu aja ya. Hunna, mereka perempuan itu, kunna itu kan perempuan. Kamu perempuan ini. Ya, kamu perempuan. Siapa itu kamu? Para istri dan pada para anak-anak perempuan itu kan, para istri perempuan. Kamu itu perempuan, khadi'atun lirijalikunna, itu harus tunduk kepada laki-laki kamu. Nah, ini kitab mereka itu sendiri mengatakan yang menjadi pemimpin laki-laki, perempuan itu yang dipimpin, nah, yang diatur ya. Nah, itu nas dari kitab suci mereka. Baik, nah, langsung aja ke yang ke Pakloh 6 itu ya. Nah, ini juga yang 6 dari kitab Taurat ini. Apa itu 6? Ayat 6. Kama kanat Saratu tuti'u Ibrahim. Nah, Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim ya. Tuti'u Ibrahim, dia taat sama Ibrahim gitu ya. Nah, jadi kalau taat kan berarti anak buah, mentaati
kepala rumah tangga. Siapa? Ibrahim. Ibrahim kan suaminya. Sarah tunduk kepada Ibrahim, taat maksudnya. Nah, ya. Tuh, da'iyatan iyahu sayyidaha. Ya. Da'iyatan iyahu sayyidaha lati sirtunna auladaha soni'ati khairan wa ghairu khaifatin khaufanil batata. Di kesimpulannya Sarah ini adalah taat sama suaminya Nabi Ibrahim. Nah, sebagai penutup atas jawaban yang mereka pertanyakan yang nomor 3 nih, jawaban nomor 3, kan ada 4 ini, ada 4 poin. Kita bilang alaisa ajaban. Alaisa ajaban artinya apakah tidak mengherankan gitu ya. Ayat rohal abaul bait su'alan intiqadiyan lil Islam haula amrin huwa juz'un min wasaya dinihim. Apakah tidak mengherankan kalau al-abaul bait, para pastor-pastor ya, mengajukan pertanyaan intikodian tuh, pertanyaan yang mereka itu sendiri ya tidak setuju dengan pertanyaan itu. Artinya masalah yang mereka pertanyakan adalah masalah yang menurut mereka itu ya salah gitu. Padahal tuh yang mereka tanyakan itu adalah salah satu di antara pesan dari agama mereka sendiri. Padahal dalam ajaran mereka itu sendiri dipesan agar supaya perempuan itu menjadi anak buahnya laki-laki. Kok kenapa mereka pertanyakan kepada kita? Padahal itu adalah salah satu bagian daripada pesan agama mereka itu sendiri, seperti yang kita baca tadi nasnya gitu. Itu heran, kecuali kalau yang bertanya ini adalah ilmaniun. Kecuali kalau yang bertanya seperti ini orang-orang yang sekuler gitu, atau orang-orang yang memang tidak punya agama sama sekali. Nah, mereka pertanyakan seperti ini masih bisa diterima. Tapi kalau yang nanya itu agama mereka itu sendiri mesen, kok kenapa mereka nyalain ya, terhadap ajaran yang ada dalam agama Islam gitu. Nah, sekarang yang terakhir, jawaban yang keempat, poin yang keempat dari pertanyaan yang ketiga, yaitu yang mereka tanyakan itu mengenai warisan ya, kenapa laki-laki diberikan warisan lebih banyak daripada perempuan, baik itu perempuan sebagai istri atau sebagai anak atau sebagai saudara. Yang namanya perempuan selalu dapatannya itu lebih dikit, setengah daripada pendapatan laki-laki. Wa amma kaunu mirasil mar'ati aqalla tuh min mirasil rajul. Adapun warisannya perempuan lebih sedikit daripada warisan laki-laki, paladal muslimina bukhusun tafsiliyatun katsiratun. Nah, di kalangan kaum muslimin banyak sekali nih pembahasan atau hikmah kenapa laki-laki diberikan lebih banyak daripada perempuan gitu. Nah, ini banyak sekali ya, jawabannya nggak mungkin disebut dalam buku yang sekecil ini. Harroha kutabun muslimuna muta'adidun, yang ditulis oleh ya para ulama-ulama kita. Wa asbatu fiha, kesimpulan daripada hikmah kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan, karena anna hadza huwa al-amru tabi'i. Ya, hikmahnya tidak lain adalah al-amru tabi'i. Ya, perkara yang memang tabiat gitu, emang naluri laki-laki. Kenapa dikatakan naluri? Karena laki-laki itu adalah ba'da'an humilar rajulu fi nizamil usriyatil mas'uliyah. Karena laki-laki lah yang dipikulkan, yang dibebani segala macam tanggung jawab. Kalau orang perempuan kan tidak dibebani tanggung jawab, terutama tanggung jawab materi. Laki-lakilah yang humila, yang dibebani
dalam ajaran Islam mas'uliyata, tanggung jawab. Apa itu? Pertama, bazlal mahri li zaujati. Kalau dia mau kawin, mau nikah, laki-laki lah yang diwajibkan memberi mahar kepada calon istri, pada istri. Bukannya perempuan yang beri mahar kepada orang laki-laki, ya, gitu. Nah ini jadi kalau ada orang Padang itu harus ngikutin Islam, jangan ngikutin adat Padang. Ya, kalau memang orang Padang beragama Islam harus ngikutin apa? Syariat Islam, bukan ngikutin syariat nenek moyang mereka, gitu kan. Orang Padang katanya nggak tahu dah tuh. Ya, perempuan katanya yang ngasih mahar orang laki gitu. Gitu. Apalagi setelahnya nikah laki-laki bayar mahar. Ini kenapa mahar disebut? Karena mahar itu sebetulnya apa nih? Mahal gitu. Ini kesalahan kita. Hanya di kalangan kita ini mahar disepelekan gitu. Kalau di kalangan orang Arab mahar itu mahal. Makanya banyak orang Arab yang terlambat nikah disebabkan karena belum mampu. Karena mahar itu apa? Mahal itu. Nah kalau di kita orang kawin hanya seperangkat alat sholat. Paling besar maharnya 5 gram emas. Ya. Padahal di dalam Islam diperbolehkan mahar itu lau ataitahunna apa kintoran gitu. Kintoran kan setumpuk harta. Makanya pernah terjadi seorang perempuan minta gugat cerai, namanya hulu, ya. Nah, minta gugat cerai dengan alasan yang diterima gitu, bukan ya, dengan alasan yang diterima, yang dibenarkan, menghadap Nabi. Ya Rasul, saya punya suami si fulan. Emang saya tidak cinta sama dia, saya tidak bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri. Nah Rasulullah udah paham, dia ingin cerai sama suaminya gitu. Kata si perempuan tadi, si suami saya itu tidak ada kekurangan sama sekali. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Emang orang yang orang demen kan gimana, kan susah. Apa kata Nabi? Apakah kamu rela mengembalikan mahar yang pernah suami kamu berikan? Apa itu maharnya? Kebun. Tahu kebun? Kebun, ya. Nah, kebun tanah. Nah, ya. Nah, apalagi kebun yang rindang di sana, yang ada pohon korma, nah, itu kan kebun yang mahal. Nah, maka perempuan tadi mengatakan, saya rela mengembalikan kebun yang dulu telah pernah diberikan kepada saya sebagai mahar. Tuh, berarti kan di sini mas kawinnya itu kebun. Waktu itu. Sampai sekarang orang Arab tuh kalau mau kawin sana maharnya itu ya, rumah atau apa gitu. Nah, ini berarti di sini laki-laki lah yang dibebani memberikan mahar kepada siapa? Kepada istrinya. Baik, setelah selesai akad nikah melunasi mahar, ada lagi kewajiban laki-laki. Apa itu? Ya, yaitu al-infaq di sini. Alaiha wa ala sairi usrati. Laki-laki lah yang dibebani menyediakan infak itu segala yang dibutuhkan buat seluruh anggota keluarganya. Sedangkan perempuan itu tidak dibebani apa-apa, perempuan itu, ya. Ini sepanjang hidupnya ini, walaupun perempuan itu kaya gitu, perempuan itu kaya sepanjang hidup untuk nafkah dirinya sendiri nggak diwajibkan, walaupun dia kaya, mesti ada orang yang menafkahkan. Nah inilah tanda bahwa Islam memuliakan darajat perempuan. Itu, ya. Baik. Hikmatul Islam fi kulli dzalik mubayyanatun lada fuqaha'il muslimin. Jadi kembali lagi, kenapa laki-laki tadi diberikan warisan lebih banyak dari perempuan? Nah, itu hikmahnya itu sudah diterangkan oleh fuqaha wal bahisin. Kalau mau
mencari hikmah ada namanya ilmu hikmatut tasyri' ya. Hikmatut tasyri' di sana disebut segala macam hikmah aturan-aturan Allah, termasuk aturan Allah yang menyangkut masalah warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Oleh karena itu ar-rad ala hadza soal, menjawab soal yang keempat ini, yang poin yang keempat ini seakan-akan mengulang-ulangi itu apa yang pernah dijawab oleh para ulama ya. Walakin wadi'il as'ilatis tasghiyah la yuridun. Walaupun hikmah apa tadi, laki-laki dapat lebih banyak daripada perempuan sudah jelas gitu, sudah ditulis. Namun yang membuat soal ini ya la yuridun ya. Mereka itu sebetulnya udah tahu itu ya. Namun mereka sengaja tidak mau baca gitu. Mereka nggak mau baca. Kenapa mereka nggak mau baca itu? Ya. Nah, kena khaupan ala anfusihim min ayaktani'u biha. Karena mereka itu takut kalau baca nanti mereka itu nanti akan apa itu yaktani'u. Nah, kalau seandainya mereka itu baca apa yang sudah ditulis para ulama tentang hikmah, kenapa laki-laki banyakan, niscaya mereka itu akan menyadari bahwa Islamlah yang benar. Kalau mereka menyadari Islam yang benar, mereka takut. Takut apa? Takut masuk Islam. Oleh karena itu mereka itu ya tidak mau baca itu. Ya. Lebih baik nanya-nanya aja deh. Ya. Ya, jadi mereka takut kalau mereka nanti baca ya, terpikat atau tertarik dengan Islam sehingga mereka ninggalin agama mereka ya, masuk ke dalam agama Islam. Baik. Wa in qara'aha ba'duhum. Nah, seandainya di antara mereka pernah membaca ya, min ahlil hawa wa ta'assub didal Islam. Seandainya pun mereka itu pernah membaca apa yang sudah pernah ditulis oleh ulama kita, namun mereka itu sengaja menghapus-hapus atau menyembunyikan. Kenapa? Agar supaya ya hal ini tidak diketahui oleh saudara-saudara mereka. Sebab kalau diketahui, khawatir saudara-saudara mereka itu nanti akan tertarik dengan ajaran Islam. Baik. Nah, ini sudah langsung kita sudah selesai menjawab. Kita langsung kepada soal yang nomor 4 ini. Ada di halaman 99. Soalur rabi'. Aina najidut tarabutal mantiqiyya lillahi wallazi khalaqal bashara wa ahabbahum itu jami'an bainama najidu kama fi nususil qur'aniyati yakhussu ala kitalil kupar. Ini pertanyaan mereka itu kata-katanya itu apa namanya, kata-katanya itu ya apa, kata-katanya enggak tersusun. Kesimpulan pertanyaan yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk manusia. Kita ini semua diciptakan oleh Allah. Dan Allah itu suka gitu. Allah suka sama hambanya yang dikatakan manusia ya. Itu katanya Allah ciptakan dan Allah suka kepada semua orang sesuai dengan nas yang ada di Quran gitu. Kama fin nususil Qur'aniyah. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaan mereka kan Allah Ta'ala suka gitu. Kenapa kok ajaran Islam memerintahkan umat Islam memerangi orang kafir gitu. Kalau memang Allah yang bikin manusia dan Allah suka sama manusia. Nah, kalau memang Allah suka sama manusia, kok kenapa orang Islam diperintah memerangi orang kafir? Kan orang kafir itu manusia juga. Harusnya nggak boleh merang sama orang kafir gitu. Kayak gitu kan. Jadi berarti kalau Nabi Muhammad perintah perangin orang kafir tidak sesuai dengan Quran. Karena Quran itu mengatakan Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah suka kepada hambanya makanya diciptakan manusia gitu ya. Bahkan bukan hanya Allah suka katanya,
Allah menjadikan makhluk manusia itu adalah makhluk yang termulia. Ya. Watini wazaituni waturis walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim walaqad karramna bani Adam tuh. Mas Quran mengatakan Allah memuliakan manusia. Kok kenapa manusia yang dimuliakan Allah diperintah untuk kita perangi? Jawabannya kita bilang Innallaha azza wajal qad karrama bani Adam. Benar, Allah memuliakan manusia, benar ya, benar. Nah, Nabi Adam aja, malaikat aja Allah Ta'ala perintah hormat sama Adam kan, gitu. Karena Adam itu mulia. Karrama bani Adam bisifatin. Artinya Allah muliakan manusia, Allah lengkapi gitu. Allah lengkapi manusia dengan sifat-sifat yang tidak diberikan kepada makhluk lain, ya. Artinya gitu. Jadi Allah memuliakan manusia, artinya Allah memberikan sifat-sifat manusia melebihi dari makhluk yang lain. Di antaranya Allah kasih akal. Nah, itu artinya Allah muliakan gitu. Ya. Nah, sekarang ketika Allah memuliakan manusia, ya, apakah yang Allah muliakan Allah suka? Nah, gitu ya. Ya, setelahnya Allah memberikan kepada makhluk manusia kelebihan-kelebihan, enggak semuanya Allah suka. Yang Allah suka yang benar, yang taat. Nah, kalau memang dia enggak kalau memang makhluk manusia tidak taat, ya enggak disuka. Jadi memuliakan lain, suka lain gitu ya. Jadi jangan disamakan. Setiap yang dimuliakan pasti disukai, enggak. Ya, gitu kan? Jadi memuliakan lain, mencintai lain tuh ya, gitu. Jadi walaupun manusia ini dimuliakan oleh Allah, maksudnya dimuliakan, diberikan keistimewaan daripada yang lain ya. Belum tentu manusia yang diberikan keistimewaan ini belum tentu Allah suka. Kena masalah memberikan sesuatu dengan suka itu lain ya. Amma mahabbatullah li ibadina. Adapun kalau ente mau tahu siapa makhluk manusia yang Allah suka ya. Yang Allah suka adalah khususnya orang yang beriman ya. Tuh ya. Biman amanah. Makanya kata Allah Ta'ala summa radadnahu asfala safilin. Ya. Aku ciptakan manusia ya. Ahsana, sebaik-baik dia, kena dilengkapi ini sementara yang lain enggak. Kalau kambing itu kan makannya langsung pakai mulut. Nah, kalau manusia kan makan pakai tangan. Mana lebih terhormat? Makan langsung pakai mulut gitu. Ya. Makanan ada di tanah langsung mulutnya jilat-jilat. Sementara kalau kita makan pakai piring, pakai tangan, lebih terhormat mana? Nah, setelah manusia itu makan pakai tangan terhormat, belum tentu dicintai. Ya. Kalau memang makanannya haram masih dicintai. Ya. Jadi lain dimuliakan, lain dicintai. Amma mahabbatullah, adapun Allah suka kepada hambanya, khususnya biman amana bihi, itu hambanya yang beriman, disuruh beriman. Alama anzala, atas apa wahyu yang Allah turunkan. Iman sama Allah dulu, kemudian wahyu ya, Al-Qur'anul Karim. Tazdadu mahabbatullah li abdihi kullama aksaral abdu min ta'atih. Semakin Allah cinta kepada makhluknya, apabila makhluknya itu semakin taat ini. Tuh, ya. Allah semakin cinta sama hambanya kalau hamba tadi semakin taat sama Allah. Nah, ini yang dikatakan Allah cinta. Adapun iddia anallaha yuhibbun nas jami'an. Adapun apa yang dikatakan oleh mereka bahwa Allah mencintai semua manusia, itu iddi'aun la dalila alaihi. Artinya pengakuan yang enggak ada dalilnya. Kalau Allah Ta'ala suka semua, enggak ada dalilnya. Memang benar Allah Ta'ala muliakan, tetapi belum tentu dicintai oleh
Kalau ente bilang semua makhluk dicintai oleh Allah, nggak ada dalilnya itu. Mutlakon, artinya tidak ada dalil dari manapun, nggak ada dalil secara umum. La minal akli, baik itu dalil akal, ya. Wala minar risalati robbaniyah, demikian juga nggak ada dalil daripada wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada para rasul, nggak ada dalilnya. Kenapa? Karena manusia yang dimuliakan Allah, yang diciptakan Allah, yang dimuliakan Allah, diciptakannya itu untuk mengikuti ujian. Nah, jadi kan kita ini diciptakan Allah bukan untuk sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ya, jadi Allah muliakan manusia, diciptakan dengan diberikan sifat-sifat yang baik-baik untuk diuji. Nah, ini. Tuh, kita di dalam kehidupan kita ini seakan-akan sedang diuji oleh Allah. Walau kan Allah azza wa yuhibbun nasa jami'an ala khairihim wa syarrihim wa salihihim wa fasidihim wa mu'minihim wa kafirihim wa dhallihim wa muhtadihim, falimadza yu'adzabu yaumal qiyamah fi jahannam may yastahiqu minhumul azab. Sekarang kita tanya, kalau seandainya Allah suka kepada semua makhluk manusia yang telah diciptakan, ini, ya, baik yang baik, ya, baik makhluk manusia yang baik atau yang jahat Allah suka, yang soleh, yang fasid Allah suka. Seandainya menurut mereka ini, yang mukmin Allah suka, yang kafir pun Allah suka. Makanya kalau ada orang kafir nggak boleh diperangi, gitu, ya. Dhalihim wa muhtadi, yang sesat Allah suka, yang dapat hidayah Allah suka. Sekarang kalau memang itu benar, kita nanya, kok kenapa nanti Allah sediain neraka jahanam? Kalau memang Allah Ta'ala suka kepada semua makhluknya, nggak perlu ada apa? Neraka, karena semuanya kan masuk. Karena Allah Ta'ala suka, berarti kan semuanya masuk. Kenapa kok ada neraka jahanam? Nah, tuh, ya. Falimadza yu'adzibu yaumal qiyamah fi jahannam. Kenapa Allah siksa di hari kiamat nanti di neraka jahanam may yastahiqu minhumul azab, makhluk manusia yang memang berhak untuk diazab, tentu yang tidak taat sama Allah. Jawab. Ada yang jawabannya? Ya. Kalau seandainya Allah Ta'ala suka sama semua, tidak perlu menciptakan neraka jahanam sebagai tempat penyiksaan hamba-hamba yang Allah tidak suka, gitu. Jawab. Sekarang pertanyaan kedua. Jadi mereka nanya kita balikin lagi nanya dia. Sekarang pertanyaan kita kedua. Limadza aidan yas'an nasara fi za'mihim li takhlisin nas minal azab an tariqil iman bin nasraniyah. Tanya kedua, tanyaan. Kenapa kok orang-orang Kristen itu sendiri, ya, berusaha, gitu, ya, menurut keyakinan mereka, kalau seandainya kamu itu ingin selamat, gitu, maka berimanlah dengan Tuhan Yesus, karena Yesus itu juru selamat. Kalau ente tidak beriman dengan Yesus, kamu nanti akan masuk neraka, gitu kan? Nah, kalau memang semuanya manusia itu dicintai oleh Yesus, tidak perlu ada ancaman bagi orang yang tidak beriman sama Yesus nanti akan masuk neraka, gitu. Nah, itu kan berarti kita nanya sama dia. Jadi nggak semuanya orang dicintai sama Yesus, gitu kan? Yang dicintai oleh Yesus siapa? Mereka yang beriman, kan sama aja sama kita. Nah, itu balikin. Baik. Jadi wa takrimuhum bi hidayatihim ilal masihiyah, ya. Kenapa, gitu, ya? Kenapa Yesus itu memuliakan bagi mereka yang, ya, mengikuti ajaran Masihiyah, ya. Ala yakfihim annahum masmuluna bimahabbatillah. Bukankah mereka walaupun yang tidak beriman dengan Yesus, mereka itu sudah termasuk orang yang dicintai Allah. Kalau memang mereka itu udah dicintai oleh Bapa, dia beriman sama Yesus sama tidak beriman, semuanya akan dimasukkan ke dalam apa? Surga. Baik. Oleh karena itu, ya, laisa sahihan, ya. Oleh karena itu tidak benar kalau kita katakan Allah
suka kepada semua makhluk manusia ya. Jadi Allah muliakan lain babnya gitu, Allah cinta lain babnya gitu. Nah, buktinya mana nih buktinya? Allah la yuhibbul kafirin. Allah tidak suka sama hambanya yang kafir. Allah tidak suka kepada hambanya yang zalim, yang berbuat zalim ya. Allah tidak suka kepada hambanya yang fasik gitu. Ya. Begitu juga Allah tidak suka kepada tugot al-bughat al-mutajabbirin. Oh ya. Kepada mereka tuh ya. Yang tugot. Apa itu tugot? Yang durhaka, al-mutajabbirin, ya, al-bughat yang tidak taat, al-mutajabbirin yang sombong. La yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka sama hambanya yang sombong. Bahkan la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada hamba-hamba manusia yang jalannya sombong. Hakaza ila sa'ilil mujrimin. Demikianlah semua manusia yang mujrimin Allah tidak suka. Jadi salah kalau kita anggap bahwa Allah suka kepada semua hamba-hambanya. Jadi yang Allah suka adalah hambanya yang taat. Walakin Allah, nah itulah orang-orang manusia yang tidak disukai oleh Allah. Nah kalau ente mau tahu siapa yang disukai oleh Allah, walakin Allah azza wa jalla yuhibbu likullin nas ayyuminu bihi. Yang Allah suka adalah hambanya yang beriman ya. Haqqal iman, tetapi iman yang benar gitu. Kan banyak iman-iman sama Allah gitu ya. Nah, iman yang benar itu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah tuh ya. Nah, ini iman yang benar. Di samping itu beriman dengan para rasul ya. Gitu kan? Ini kan ada rukun iman yang 6 itu. Jadi bukan hanya iman sama Allah, iman sama Allah itu yang benar. Iman kepada para semua rasul. Walaupun ente beriman sama Allah, namun yang ente imanin sama rasul-rasul tertentu. Ya, sama Isa ente beriman, sama Muhammad enggak beriman, enggak diterima juga iman, enggak disuka juga. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Ya. Wa yu'minu bima ba'asallahu bihi rusulah ya. Beriman pula dengan yang Allah utus kepada para rasulnya. Apa itu? Kitab-kitab ya. Kitab-kitab suci yang Allah turun kepada para, ini kan rukun iman yang 6. Janganlah iman sama kitab-kitab tertentu saja sementara kitab Quran tidak mau beriman. Nah itu juga Allah nggak suka. Wa yuhibbu likullin nas an yuslimu li awamirihi wa nawahihi an tariqi iradaihi. Dan Allah pun suka kepada hamba-hambanya yang apa itu taat melaksanakan perintahnya, menjauhin larangannya. Nah, ya. Iradatahumul hurrah. Namun semuanya ini perintah Allah harus dilaksanakan dan larangan Allah harus dijauhin. Iman itu Allah nggak paksa gitu ya. Kalau seandainya mereka itu mau dengan kemauan sendiri, barulah Allah cinta. Tapi kalau mereka nggak mau, ya Allah marah. La jabron wala ikrahan. Allah tidak paksa. Nah, innallaha azza wa jalla yuhibbun linnasi jami'an ayyuminu. Allah suka kepada semua manusia agar supaya mereka itu beriman. Yuslimu ya. Iman Islam. Nah, ini. Jadi apa bedanya antara iman sama Islam? Jadi setiap orang mukmin mesti harusnya Islam. Ya, setiap orang Muslim harus mukmin gitu. Karena kalau iman itu kan urusan hati, beriman. Ya, sama yang 6 tadi. Nah, setelahnya beriman, buktikan iman itu dengan perbuatan, baru dikatakan Islam. Ya. Ya. Beriman sama Allah. Nah, Allah perintah sholat, nah Islam namanya. Ya. Makanya rukun Islam itu kan beda dengan rukun iman. Ya, jadi Islam itu sebagai bukti atas keimanan. Allah tidak terima hanya mukmin saja sementara tidak Islam. Nah ini yang Allah suka, mukmin dan muslim. Nah, ya. Baik. Ini innallaha azza wa jalla yuhibbul linnasi jami'an ayyuminu wa yuslimu.
ta'iin muhtarin, yang Allah terima iman dan Islam pun yang hambanya mukmin dan muslim itu yang atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Liyukhallisuhum min azabih, Allah suka sama hambanya yang beriman agar supaya Allah bebaskan ya hamba tersebut dari azabnya. Sebab kalau dia nggak beriman dengan kemauan sendiri nanti kan dia azab tuh. Ini yang tadi dikatakan kita hidup di dunia ini sedang mengikuti ujian ya. Liyudkhilhum fi jannatihi yaumiddin. Nah, kemudian nanti Allah masukkan ke dalam surga di hari kiamat. Dar karamatihi, surga adalah tempat ya kemuliaan allati a'ada, yang Allah sediakan kepada siapa nih? Kepada hamba-hambanya yang Allah sukai, yaitu yang beriman tadi ya. Wa bi rusulihi ajmain, yang beriman kepada semua para rasul. Wa bima ja'u bihi an rabbihim, mereka yang beriman dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul. Baik, wa binaan alal imani sahihi shadiqi saru fi siratillahil mustaqim. Nah, kalau mereka hamba Allah yang beriman dengan Allah dengan benar, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab sucinya, merekalah yang di dunia ini jalan di atas jalan yang lurus ya. Ya'maluna sholihat, di dunia beramal soleh ya. Abro rihlatim tihanim fil hayatid dunya, saat melaksanakan ujian dalam kehidupan dunia ini. Nah, itulah kalau ente mau tahu hamba-hamba Allah yang Allah suka ya. Adapun hamba Allah yang tidak disukai oleh Allah, siapa itu? Paman ada diperintah beriman tidak mau, wa kafara, dia kafir ya, maka Allah tidak suka ya. Ghadiballahu alaihi, Allah murka. Nah gitu. Kalau ente masih kurang puas atas jawaban saya, jawaban kami gitu ya, nah kami akan tambah di sini. Apa tidak pernah baca sejarah umat-umat dulu ya? Apa kamu tidak pernah baca sejarah umat-umat dulu? Kan umat-umat dulu banyak yang diturunin azab. Fir'aun diapain? Tenggelamin. Ada yang azabnya dilontari pakai batu dari atas. Ada yang diazab dengan dikirim oleh Allah sayhah. Apa itu ya? Jeritan. Nah, kalau kita bilang disambar petir. Ada yang disiksa oleh Allah dengan cara kalau Fir'aun ditenggelamin di laut gitu. Kalau Qarun bukan ditenggelamin, dipelesekin. Ya. Nah, beda kalau tenggelam di air, kalau di bumi harus tenggelam. Dipelesekin. Sekarang mau tanya, apakah Allah suka sama Fir'aun? Kan katanya kamu bilang tadi Allah ya. Allah semua makhluk Allah itu Allah suka. Kalau memang Allah suka sama Fir'aun, kok kenapa Fir'aun ditenggelamin? Ya, gitu. Kalau memang Allah suka sama Qarun, kenapa kok Qarun diapain? Tenggelamin. Bahkan kaum Nabi Lut itu diazab dengan ditebalikin tuh, diangkat, kampungnya diangkat semua, orang-orangnya, rumah-rumah diangkat. Ya. Kemudian sudah sampai di atas terbalikin. Nah, itulah ada laut mati itu. Ya. Itu laut mati itu. Ya, umat Nabi Lut itu ya. Sehingga lautnya itu sekarang dikatakan laut mati. Kenapa mati? Asin. Karena nggak ada ikan. Ikan nggak ada di situ ya. Itu laut mati ya. Yang anehnya lagi kalau kita di situ walaupun nggak bisa berenang, nggak akan tenggelam ya. Ente nggak bisa berenang nih ya. Di laut mati itu seperti ente apa tuh, celentang bisa seperti di atas kasur. Kuat. Perbatasan antara Yordania dengan Israel. Ah itu ini ente nggak baca sejarah. Itu lantaran apa mereka itu disiksa oleh Allah? Lantaran Allah tidak. Jadi nggak semua makhluk Allah suka. Paman anada wa kafara wa ghadiballahu alaihi. Alam yaghdabillah ala Fir'aun, kita tanya. Apakah bukan karena lantaran Allah murka kepada Fir'aun ya,
Sehingga Allah Ta'ala tenggelamin dia di mana nih? Di laut. Ini di dalam Quran ada. Bahkan bukan hanya Quran, dalam kitab suci mereka juga ada kalau Fir'aun itu ditenggelamin. Wakama tuh nih, Sipril Khuruj. Jadi kalau ente nggak percaya sama Quran, kali Quran nggak percaya. Itu di dalam Taurat itu namanya Sipril Khuruj. Ya. Di sana disebut bahwa Fir'aun itu ditenggelamin oleh Allah, ada itu. Itu Ishah Rabi Asal di halaman 151. Bahkan bukan hanya Fir'aun. Kalau Fir'aun kan bukan orang Yahudi yang Allah murka. Orang Yahudi itu sendiri ada yang Allah murka. Alam yaghdabillah ala bani Israil hina abadul ijla zahabi. Di dalam Taurat di sana diceritain bahwa Bani Israel dimurkai Allah lantaran mereka nyembah anak sapi. Ya kalau seandainya nggak percaya sama Al-Quran gitu, baca aja Taurat nih. Ya kalau Quran kan suruh baca, dia nggak percaya. Baca aja yang ada di dalam Taurat sama itu. Allah Ta'ala mengazab Bani Israel saat mereka nyembah anak sapi pada waktu zaman Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa singkat ceritanya diperintah oleh Allah naik ke atas bukit Tur, ya. Tur yang ada di gurun Sina, ya. Watini, wazaituni, waturi, Tur, bukit Tur yang ada di gurun Sina. Allah perintah Nabi Musa pergi ke atas, ya. Sama seperti Nabi Muhammad pergi ke atas bukit Nur di Mekah. Ya, sebelum menerima wahyu. Nabi Musa pun begitu. Ya, Allah perintah 30 malam. Kemudian Allah tambah lagi 10 jadi 40. Sama Nabi Muhammad juga begitu. Ya, setelah sempurna 40 malam barulah Allah berikan Taurat. Nah, Nabi Muhammad pun Allah berikan Al-Quran ayat pertama. 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, saat Nabi Musa ninggalin kaumnya itu 40 hari. Padahal Nabi Musa udah nitip sama kakaknya Harun, ya. Kan pembantunya, asisten Nabi Musa, kakaknya sendiri Nabi Harun, waziron, asisten. Ya, jadi saat Allah mengangkat, ya, atau memilih Musa menjadi Rasul, kata Musa, ya Allah, tolong, ya, kakak saya Harun pun engkau jadiin Nabi untuk bantuin saya, gitu. Sebab saya mempunyai kekurangan lidah. Nah, Nabi Musa itu lidahnya cadel. Ya. Kalau Harun ini afsahu minni gitu. Kalau mau dakwah kan lidahnya harus apa? Fasih. Ya. Kata Allah, oke. Jadi saat Nabi Musa ke atas, Nabi Harun pembantu Nabi Musa dititipin, wahai kakak Harun, nih jaga nih Bani Israel nakal-nakal, ya. Ya, saya mau ninggalin mereka agak lama juga nih, 30 hari. Ya. Waktu itu belum tambah 10 hari, 30 hari. Bener. Nabi Musa baru hanya beberapa puluh hari, ada Musa namanya Samiri, ya. Buatin anak sapi dari emas. Ya. Ya. Kemudian punya suara. Ya. Kalau sekarang kan kalau suara gampang itu pakai batu baterai. Ya. Bisa batu baterai, bisa bonekanya bisa ngomong. Ya. Assalamualaikum. Ya. Kayak batu baterai. Kalau zaman dulu pakai apa nih? Karena Musa Samiri ini ceritanya dia itu ya dipelihara oleh malaikat Jibril, masya Allah. Jadi ada apa? Ada kata-kata ulama, Musa yang dipelihara oleh Fir'aun jadi nabi dan rasul, sementara Musa yang dipelihara oleh Jibril menjadi setan. Gitu. Musa yang dipelihara oleh Fir'aun, makhluk Allah yang paling jahat, menjadi apa? Nabi dan Rasul. Sementara Musa Samiri yang dipelihara oleh, nah, kenapa kok Musa ini dipelihara oleh Jibril nih? Ini Musa Samiri ini mungkin anak zina, gitu. Anak jalanan. Dia itu nggak punya orang tua. Jibril lihat ada anak nih, anak masih bayi, akhirnya dipelihara oleh Jibril sampai dewasa. Saat Musa Samiri ini udah dewasa, memperhatikan gitu setiap ya apa nih tanah yang pernah diinjak oleh Jibril ada bergerak-gerak. Nah,
Nah, itulah diambil oleh Musa Samiri, masukin ke dalam mulut anak sapi gitu. Sehingga anak sapi yang terbuat dari emas itu ada suara. Nah, kalau mau nipu orang kan harus yang aneh-aneh gitu. Kalau nggak aneh orang nggak percaya. Ya. Kan masa ya bener nih Tuhan nih ada suaranya. Nah, jadi kata Musa Samiri, Musa itu nyari Tuhannya di sono, di Bukit Tur, padahal Tuhannya ada di sini. Yang namanya manusia itu kan kagak boleh ngelihat yang aneh-aneh. Gitu, nggak boleh lihat yang aneh-aneh. Manusia yang tipis imannya gitu. Kalau kuat imannya walaupun aneh nih. Ya. Makanya nanti di akhir zaman ada yang namanya Dajjal. Dia itu punya keanehan-keanehan. Ya, makanya Nabi kita udah pesan, ya. Walaupun kamu lihat Dajjal itu aneh, jangan kamu tertipu, ya gitu. Tertipu. Karena yang namanya Tuhan nggak mungkin picek, tahu picek. Nah, tahu picek matanya atuk, ya. Matanya atuk. Nah, dari situ aja udah ketahuan kalau itu bukan apa. Ya, jadi nanti Dajjal ngaku dirinya jadi Tuhan. Allah berikan keanehan. Apa itu kan? Turun hujan turun. Oh, ya. Nah, orang yang lemah iman, oh bener nih aneh nih Tuhan nih. Ya gitu kan? Jadi lihat apa? Jangan lihat keanehannya, lihat apa? Kekurangan. Nah, kita begitu juga, ya. Ada kan biasa pohon kelapa lempeng, nggak punya cabang, gitu kan? Ada nggak pohon kelapa yang ada cabangnya? Nah, ada pokoknya pohon kelapa ada cabang. Orang pada datang. Kalau hanya orang datang ingin melihat keajaiban makhluk Allah nggak apa-apa. Masya Allah, Allah Maha Kuasa membuat pohon kelapa bercabang. Kita tambah iman bagus. Tapi ngelihat itu sambil apa? Minta berkah dari pohon kelapa yang ada. Nah, itu manusia. Batu ponari, wasa. Nggak tahu udah keanehannya itu apa kalau batu ponari itu. Jadi karena dia punya suara, akhirnya coba Nabi Musa pulang. Sangat marah Nabi Musa ngelihat Bani Israel nyembah anak sapi, ya. Maka Nabi Musa lapor sama Allah. Apa hukumannya ya Allah? Apa hukumannya? Allah berikan hukuman. Taubatnya harus bunuh diri. Nah, itulah kita rahmat Allah sama kita ini. Ente membunuh orang 99. Ada orang bunuh orang 99, ya. Tambah 1 jadi berapa? Taubatnya itu nggak perlu bunuh diri, cukup taubat nasuha. Kita harus terima kasih sama Allah. Umat dulu mau taubat suruh apa? Bunuh diri. Masya Allah, ya. Ya. Kalau nggak bisa bunuh sendiri, keluarganya yang beriman yang membunuh dia. Itulah syarat diterima. Nah, coba kita lihat di sini. Kita tanya sama mereka. Ini Allah murka kepada Bani Israel lantaran mereka nyembah anak sapi. Cara tobat mereka dengan cara bunuh. Saya mau tanya atau kita tanya, kenapa Allah nggak suka? Kenapa Allah suruh mereka bunuh diri? Lantaran Allah Ta'ala tidak suka. Nah, kalau memang Allah Ta'ala suka nggak perlu tobat-tobat. Emang semuanya Allah suka kan? Ini ada di dalam Taurat. Nah, ada dalam Taurat. Nah, di Quran juga ada. Ya, cuman kalau kita bilang suruh baca Quran kan nggak percaya. Ya. Baik. Nah, kemudian kita tutup dengan apa jawaban mereka ini, apa namanya? Dengan apa nih? Dengan tadi apa tuh? Nabi Musa, ya. Baik. Nah, tadi kan mereka bertanya. Tadi kan pertanyaannya Allah katanya apa? Suka kepada semua manusia. Kenapa kok Islam memerintah memerangi orang-orang kafir gitu? Ini belum terjawab nih. Kalau tadi jawaban kita nggak benar, kalau Allah suka kepada semua itu nggak benar. Adapun kenapa
Allah Ta'ala perintah memerangi orang kafir. Nah ya, ini kan belum terjawab tuh. Nah ini jawabannya nih ya. Nah, adapun kenapa Allah Ta'ala perintah kepada mereka. Nah sekarang kita lihat halaman 151. Ya tadi itu di atas ya. Iya 101 ya 100 kena bahasa Arab tuh 5 itu 0 itu 5. Jadi 0 itu kalau bahasa Arab titik. Jadi 101. Setelah kita lihat tadi ya, Allah murka kepada Bani Israel lantaran mereka nyembah anak. Nah, sekarang jawaban kita terhadap kenapa Allah perintah memerangi hambanya yang kafir. Nah, kita di sini ada di sini. Ya, di sini di dalam kitab suci mereka itu sendiri. Wafil Injil di tengah itu. Ya. Tapi Injilnya Injil yang belum Injil yang Allah turunin kepada Nabi Isa gitu, bukan Injil yang dibuat oleh mereka ini. Nah, di sana Allah Ta'ala perintah tuh ya, Nabi Isa untuk memerangi tuh ya. Allah perintah Nabi Isa untuk memerangi ya. Memerangi siapa? Nah, hamba-hambanya yang kafir ya gitu. Linusrati dinillah, untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan kalimatullah ya, wa muqawamatil kufri wal kafirin, dan untuk melawan orang kafir. Jadi Nabi Isa itu sendiri diperintah oleh Allah memerangi orang-orang kafir gitu ya. Nah, kan Nabi Isa itu nabi mereka itu sendiri, di dalam Taurat itu ada. Nah, itu sama seperti yang ada di Al-Qur'an. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fitnah. Jadi umat Nabi Muhammad diperintah memerangi orang kafir, bukan hanya umat Nabi Muhammad aja. Sama seperti umat-umat dulu tuh di dalam Taurat dan Injil, sama di dalam Quran sama. Dalam Taurat, di dalam Injil, dalam Quran sama, Allah perintah memerangi mereka yang kafir gitu ya. Jadi kalau seandainya mereka pertanyakan kenapa syariat Nabi Muhammad memerintahkan kita memerangi orang kafir, ya, ente nggak baca sendiri? Taurat itu sendiri suruh ya, merintah mereka yang tidak beriman ya. Demikian juga di dalam Injil merintah mereka memerangi orang-orang yang tidak beriman ya. Baik. Nah, kemudian di bawah nih halaman 101 ya, perlu aku terangkan di sini, apabila gitu ya, kita ini umat Islam diperintah memerangi orang kafir, ini bukan berarti kita memaksakan. Nah, ya. Ntar ya akhirnya itu ya. Saat Allah perintah kita memerangi orang kafir, bukan berarti kita memaksakan mereka agar supaya mereka beriman, bukan. Ini udah pernah dijelaskan. Perintah Allah memerangi orang kafir yang menghalang-halangi itu, yang menghalang-halangi dakwah ya. Tuh ya. Nah, merekalah yang disuruh kita perangi. Adapun orang-orang kafir yang baik-baik ya, masing-masing beribadah ya sesuai dengan keyakinannya tanpa mengganggu. Nah, itu nggak boleh kita perangi ya. Jadi kita perangi mereka itu bukan lantaran kita maksakan mereka masuk Islam, bukan. Yang kita perangi adalah mereka yang yang menghalang-halangi. Nah, itulah yang kita perangi itu ya. Baik. Nah, yang terakhir jawaban kita ini, mereka mengatakan kenapa kita perang? Apa kamu tidak lihat ya, itu bangsa-bangsa Eropa menjajah ya. Bangsa Eropa menjajah ya, menjajah apa ini ya, menjajah negeri-negeri ya. Itu tujuannya bukan mulia. Kalau kita kan umat Islam diperintah memerangi, tujuannya mulia. Untuk untuk membebaskan manusia dari kezaliman ya, kan gitu tadi, agar supaya manusia itu bebas ya
bebas meyakini agama yang dia yakini, karena mereka menghalang-halangi. Tetapi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa menjajah suatu daerah, tujuannya bukan untuk kebenaran, tujuannya ingin menguras apa ini? Ya, kekayaan. Sampai mereka itu dibunuh-bunuhin tuh, ya. Indonesia dijajah oleh Belanda sampai 300 tahun. Berapa korban? Ya, orang-orang kita itu, ya, yang berjuang, yang menjadi korban. Ya. Kok kenapa mereka nggak pertanyakan? Yang mereka tanyakan kita. Ya. Ini kan sejarah. Ya, mereka itu memerangi umat Islam, memerangi negara-negara yang dijajah. Bahkan pada tahun 1500 atau 1000 Masehi itu ada yang dikatakan perang salib itu. Ya. Perang salib itu artinya apa? Mereka itu memerangi umat yang bukan Kristen. Diperangi dengan apa? Dengan kekuatan senjata. Bahkan diberkati oleh apa ini? Diberkati, diamini, ya. Ya, diamini, ya. Jadi raja-raja itu memerangi, ya, umat Islam, ya, ingin apa? Menjajah atas nama perang suci. Nah, ya. Itu diamini oleh Rijalul Kanais, diamini oleh pemuka-pemuka agama mereka. Tuh, ya. Kok kenapa mereka mempertanyakan kita memerangi orang kafir padahal tujuan kita bagus, sedangkan mereka itu sendiri memerangi, ya, umat Islam dengan tujuan ingin menjajah. Baik. Kemudian selesai jawaban yang keempat. Nah, adapun pertanyaan yang kelima ini nggak perlu ada jawaban ini, ya. Ya, ini jawaban yang kelima ini nggak perlu dijawab, ya, karena pertanyaan ini tidak ada nilai, ya. Langsung di Al-Khotimah halaman 107. Ya, khotimah itu arti penutup. Nah, jadi penutup, ya, khotimah halaman 107. Lajak tu bihadil ijabah ilal ijaznya, ya. Jadi jawaban-jawaban yang kita berikan kepada mereka atas semua pertanyaan dengan ringkas saja gitu, ya. Walam upasil pihak, aku jawabnya tidak secara rinci. Kenapa? Li'anni khosyitu in iza basattu wa pasaltu ayyumilal qari. Karena apabila aku jawab secara rinci, nanti orang yang baca akan bosen, ya. Ya gitu. Nah, kita nggak usah baca, dengerin aja hampir ngantuk-ngantuk, apalagi baca. Oleh karena itu sengaja, makanya saya baca juga ringkes-ringkes ini. Kalau seandainya saya baca atau ada juga, nanti jadi ngantuk juga. Jadi cukup mengetahui poin-poinnya saja, ya. Ya gitu. Sebab kalau seandainya dijawab secara rinci, satu jawaban itu bisa jadi satu kitab. Itu jawaban bisa jadi satu kitab itu, ya. Oleh karena itu aku jawab hanya dengan poin-poinnya saja. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, ya. Yang di bawah 107 itu di bawah wa ansahuhum. Yang terakhir, aku sarankan kepada mereka ini yang bikin pertanyaan gitu, padahal tujuannya bertanya ini bukan ingin mencari kebenaran gitu, bukan ingin yang belum tahu ingin tahu, tapi sengaja bikin soal dengan tujuan untuk memutarbalikkan fakta, ya. Aku berikan saran kepada mereka bi anna minal akramilahum liuqulihim walimahum alaihi minin harafat fil firqi wa bisuluk ayasubu ila rasul. Aku sarankan mereka agar supaya mereka itu menyadari, ya. Menyadari gitu, ya. Menyadari akan kesalahan mereka. Ya. Wa an yakupu. Ya, mulai saat ini hentikanlah gitu, ya. Hentikanlah buat pertanyaan seperti ini, gitu, ya. Yang tujuannya lain tidak adalah untuk memutarbalikkan fakta, ya. Ya. Kalau memang kamu, ya, sadar, ya, gitu, ya,
Iqra alaihim qaulullah azza wajal, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala ya yang ada di dalam surat As-Saff ya. Surat As-Saff ayat 8 dan 9. Apa kata Allah? Yuriduna liyutfi'u nurallah. Nah, mereka itu ingin memadamkan. Nah, ya. Ya, seakan-akan mereka ini yang buat-buat soal itu ingin memadamkan. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam cara, di antaranya dengan afwahihim, dengan ucapan. Tadi itu ucapan tuh, pertanyaan. Namun wallahu mutimmu nurihi. Allah Subhanahu wa taala lah yang menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun tidak disukai oleh mereka yang kafir ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk ya. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyuzhirahu, Allah ingin ya agar supaya agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain yang nabi dan rasul lain yang memang belum diselewengkan, Allah ingin agar supaya agamanya ini ya yuzhir, nampak atas agama-agama yang lain. Artinya agama Allah lah yang tinggi ya, mengalahkan agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun hal itu tidak disukai oleh mereka itu yang kafir ya. Nah, inilah sebagai penutup dari jawaban atas pertanyaan mereka yang tujuannya tidak lain adalah ingin memutarbalikkan fakta. Nah, sampai di sini selesai ya. Ya, khatam. Ya. Insyaallah nanti hari Senin pengajian penutup akan kita membahas tentang zakat fitrah. Nanti ada catatan di diberikan fotokopi oleh pengurus masjid. Baik, mari sama-sama kita baca Fatihah. Pertama, Fatihah kita hadiahkan untuk sahibul kitab mu'alif ya. Semoga Allah Ta'ala berikan ya, sampaikan pahalanya kepada mereka, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadah, dan kita ini semua Allah Ta'ala berikan sehat, afiat, panjang umur, taufik hidayah, tetap iman. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Zidna ilman nafi'ah. Bana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.